Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Di sini dikatakan siap-siap ya, 349 siap formasi diperebutkan. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa mungkin judul yang admin buat ini cukup ekstrim ya, bahwa saya di sini dikatakan kesempatan terakhir, dan faktanya memang seperti itu. Nah, jadi untuk guru passing grade tanpa formasi di tahun 2022, maksudnya ini yang sukses turun prioritas dengan menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya disesuaikan dengan linearitas dan sukses resum, maka Bapak Ibu siap-siap memperebutkan potensi 11.349 formasi yang siap diperebutkan melalui jalur observasi ya. Jadi tentunya ini menggunakan jalur observasi. Nah, tentunya ketika memilih jalur observasi dengan cara turun prioritas, berarti Bapak Ibu akan bersaing dengan P2 murni dengan P3 murni. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu khusus P1 yang turun prioritas itu ada 11.349 formasi yang siap didapatkan, dan ini tentunya menjadi kesempatan terakhir guru PG tanpa formasi di tahun 2022. Nah, di sini ketika Bapak Ibu perhatikan, ini adalah menu turun status ya. Ini adalah menu turun status. Ketika Bapak Ibu sudah klik dan bisa mendaftar menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya, maka Bapak Ibu akan ikut di jalur observasi pemulai tanggal 27 November sampai tanggal 3 Desember tahun 2022. Dan pada hari ini sudah ada surat edaran resmi dari Kemendikbudristek bernomor 7713BB5KP 0100/2022 terkait undangan rakor Bapak Ibu ya, undangan rakor atau undangan rapat koordinasi. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa undangan ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, kemudian ditujukan juga kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten Kota. Dalam hal ini ada daftar terlampirnya sebanyak 187 daerah Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan seleksi teknis penilaian kesesuaian untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022. Jadi nantinya sebelum seleksi observasi dilaksanakan tanggal 27 November, semua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota dan Kepala BK PSDM yang ada di daftar terlampir itu akan mengikuti terlebih dahulu rapat koordinasi Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk persiapan ya pelaksanaan seleksi teknis penilaian kesesuaian untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa nantinya sesuai dengan tabel yang kami lihat di sini, perhatikan di sini, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya dari 24.876 ya, tidak terdapat kebutuhan sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Prof. Nunuk Suryani. Sebenarnya ada sekitar 11.349 tersedia formasi. Nah, jadi ini khusus tersedia 11.349 terbuka bagi jabatan lainnya ya. Jadi ini untuk formasi jabatan lainnya sehingga dapat mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya dan peta linearitas berlaku. Ini diperuntukkan bagi guru passing grade yang berhasil turun prioritas, kemudian
ada formasi yang dipilih dengan mapel jabatan lainnya dan berhasil resum. Nah, makanya nanti akan bisa ikut tentunya di seleksi observasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, karena tentunya ini menjadi kabar gembira ya, bahwasanya ini menjadi kesempatan terakhir bagi guru lulus PG tanpa formasi di tahun 2022 untuk menjadi ASN yang memilih jalur observasi. Kemudian seperti ini ya, nantinya Bapak Ibu ketika login di SSC ASN, Bapak Ibu kan sudah login ya. Bapak Ibu yang sudah sukses memilih turun status ya, seperti ini. Sorry ya, di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kan Bapak Ibu sudah turun status. Nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi kesesuaian ya, dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki, dan tentunya itu wajib untuk linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu perhatikan bahwasanya ini turun status sebenarnya itu sudah menjadi salah satu solusi jitu dari Kemendikbudristek ya. Makanya betul-betul akan dimaksimalkan oleh Kemendikbudristek sebelum melaksanakan seleksi observasi tanggal 27 November itu melakukan rakor terlebih dahulu ya. Saking seriusnya itu Kemendikbud undang banyak ya, mengundang banyak kepala dinas pendidikan untuk mengikuti rapat koordinasi persiapan pelaksanaan seleksi teknis penilaian kesesuaian untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022. Sehingga admin katakan bahwa ini menjadi kesempatan terakhir ya untuk guru PG tanpa formasi khusus di tahun 2022. Kalau di tahun 2023 beda lagi ceritanya, pasti ada peluang. Ini yang admin maksud khusus di tahun 2022. Bahwasanya Bapak Ibu yang sudah lolos di seleksi sudah resum di seleksi observasi bagi P1 tanpa formasi itu ada 11.349 yang bisa diperebutkan di jalur observasi, dan mulai hari ini akan ada rakor Bapak Ibu ya untuk persiapan seleksi teknis tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu mengerti dan Bapak Ibu pahami seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah turun prioritas seperti ini, nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi observasi. Nah, apabila adapun penilaian seperti ini mulai dari kualifikasi akademik, kemudian kompetensi teknis, kinerja, pemeriksa latar belakang. Nah, nantinya itu akan berdasarkan penentuan kelulusan, itu akan berdasarkan penentuan nilai tertinggi di seleksi observasi. Yang mana untuk pelaksanaan seleksi penilaian kesesuaiannya itu ada 3 tahapan ya, ada 3 tahap penilaiannya, mulai dari latar belakang, kemudian kompetensi dan kinerja. Dan tim penilai ada 5, yaitu Dinas Pendidikan sendiri, BKPSDM, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Nantinya setiap pelamar itu akan memiliki akun SSCASN. Setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai observes untuk memberikan penilaian. Jadi nantinya akun SSCASN Bapak Ibu itu yang turun prioritas akan terkoneksi dengan masing-masing akun tim penilai. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan waktu ya dengan membaca semacam kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kompetensi. Di sini sudah ada kisi-kisi yang akan menjadi bahan penilaian dari masing-masing tim penilai. Mulai dari menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik, sampai di bawah Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu perhatikan. Butir soal 3 ya. Jadi ini kompetensi untuk guru, kepribadian, pedagogik, profesional, dan soal kompetensi undang-undang ASN, teknis, manajerial, dan sosiokultural. Indikator itu kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, kemudian struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat bangsa. Nah, kemudian Bapak Ibu harus pahami juga bagaimana dengan yang tidak berhasil resum untuk guru lulus PG tanpa formasi. Nah, jadi bagian tidak berhasil resum
tentunya Bapak Ibu harus sedikit bersabar karena di sini untuk P1 yang belum bisa ditempatkan Bapak Ibu ya, akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Untuk sementara seperti itu solusi dari kami ya bagi P1 yang belum dapat ditempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.